Halo guys, kali ini dalam video ini saya akan bahas mengenai latihan PAS sesuai dengan yang teman-teman request. Ya, saya akan bahas kayaknya sedikit ya yang di request. Salah satunya ini ada Sigma. Sigma ini sebetulnya sama seperti kita mengerjakan induksi matematika gitu. Jadi kita masukin angkanya, cuma ini disesuaikan dengan bagian atas sama bawahnya gitu. Yang bawah itu mulai dari angka berapa, yang atas itu berakhir di angka berapa. Berarti semua angka tidak boleh terlewat dari yang bawah berurutan sampai yang atas. Jadi kalau yang bawah 1, yang atasnya 4, berarti artinya dari I1, 2, 3, dan 4 semua dijumlah gitu. Dimasukin yang ketika I-nya 1 berarti, nah ini untuk yang pertama ya, 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali 2 tambah 1, 2 tambah 2, kemudian ditambah dengan 3 kali 3 tambah 1 dikali 3 tambah 2, dan yang terakhir adalah 4. 4 tambah 1, 4 tambah 2. Nah, kira-kira ini jumlahnya berapa begitu. Ini berarti kan 1 dikali 2 kali 3 itu adalah 6, ditambah 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 atau kali 4 itu 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, ditambah 3 kali 4 12, dikali 5 berarti 60, ditambah 4 kali 5 20, kali 6 berarti kali 6 berarti 120. Nah, dari sini kira-kira jumlahnya berapa? 30, 90, 210. Nah, berarti jawabannya yang C. Itu untuk nomor 1. Terus nomor 4. Ini adalah program linear. Kalau dibilang model matematika, artinya adalah SPTLDV-nya. Gitu ya, sistem pertidaksamaannya. Model matematika itu ada 2 ya, berarti ada fungsi objektif dan fungsi kendala. Kendala itu adalah syarat sesuai dengan soalnya gitu, syaratnya. Fungsi kendala ini kan kita tentukan dulu X sama Y-nya apa. Seperti yang sering saya kasih tahu, X sama Y itu ditentukan dari barang yang dikasih harga gitu ya. Yang dikasih harga itu adalah ini, truk kecil dan truk besar, berarti X sama Y-nya mereka. Kemudian setelah dapat X sama Y-nya, kita ambil sesuai dengan soalnya. Boleh pakai tabel seperti yang saya pernah jelaskan, tapi boleh juga langsung kalau sudah bisa ya. Sebuah toko bangunan akan mengirim sekurang-kurangnya. Kalau dibilang sekurang-kurangnya berarti harus lebih dari yang diminta gitu. Sekurang-kurangnya 10, berarti nggak boleh kurang dari 10. Paling kurang itu adalah 10 atau minimal 10, berarti harus lebih dari 10.
Kalau ini berarti minimal 2.400 besi dan 1.200 semen, berarti harus lebih dari yang diminta tadi gitu ya. Sebuah truk kecil dapat mengangkut 150 besi. Kita ambil besi dulu. Berarti semua besi kita lihat. Untuk X 150. X truk kecil, untuk besi di truk besar tuh apa? Truk besar ini ya, 300 besi. Sekurang-kurangnya berarti harus lebih besar, sama dengan 2.400. Kalau kurang nanti bangunannya jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, ini bisa kita kecilkan. Berarti yang pertama kita punya X plus 2Y lebih besar sama dengan berapa ini ya? 1 sama 16 ya. Kemudian yang kedua itu semen. Semen itu sekurang-kurangnya 1.200. Kita lihat X di truk besar, truk kecil berarti 100 ya. Terus Y di truk besar itu juga 100. Nah, ini kita dapat persamaan yang kedua, yaitu X tambah Y lebih besar sama dengan 12. Kira-kira ada lagi gak yang menjadi syarat begitu kan? Yang pasti semen sama si besi tidak boleh kurang dari 0, nggak boleh negatif begitu. Nah, ini fungsi kendalanya ada 3. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang mau dicari gitu biasanya. Kalau ini kan supaya biaya dikeluarkan minimum, berarti biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya angkut tadi. Nah, itu berarti fungsi objektifnya, biaya angkut tadi. Biaya angkut untuk X yaitu truk kecil adalah 80.000 X. Truk besar itu adalah, sebentar, kita buat Fx, Y-nya dulu gitu ya. Fx, Y berarti truk besar, truk kecil itu 80.000 X ditambah truk besarnya adalah 110.000 Y. Nah, ini objektifnya. Berarti ada fungsi kendala 1, 2, 3, fungsi objektif yang ini. Nah, boleh gak disederhanain? Tidak boleh gitu ya. Nanti kan pilihan ganda itu berarti kalian tinggal sesuaikan pilihannya yang mana. Tapi kalau esai tidak boleh dia disederhanakan karena ruas sebelah kiri belum ada nilainya. Bisa disederhanakan kalau seperti fungsi kendala, kanan sama kirinya punya nilai. Jadi bisa dibagi semua. Kalau ini kan enggak, yang kirinya nggak punya nilai gitu. Karena ini yang mau dicari nanti. Oke, sekarang nomor 5. Nilai maksimum dari Z berikut jika digambarkan fungsi daerah penyelesaiannya seperti ini. Sedangkan daerah penyelesaiannya tidak diketahui titiknya berapa koma berapa, gitu kan ya. Ini pakai garis lidik. Ayo. Saya udah pernah ajarin juga ya. Garis selidik, tinggal dilihat ini 5-nya di Y, 3-nya di X. Asal muasalnya dari mana, lihat aja video sebelumnya, tapi ini cepetnya begitu ya. Cepetnya itu 5-nya di Y, 3-nya di X, karena bikin garis lidiknya dari sini. 5X plus 3Y sama dengan 5 kali 3 begitu. Makanya kalau X-nya dapatnya 3 karena dianggap Y-nya 0, berarti 5X sama dengan 15, yaitu X-nya 3. Ya langsung aja tukeran, toh sama aja gitu ya. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk Y.
X1, 2, 3. Nah, ini kita tarik garis sebagai garis lidik. Saya ambil biru ya. Sebagai garis lidik gitu. Oke. Ya. Ini adalah garis lidik. Jadi garis lidik itu didapat dari mana? Dari fungsi fx, y atau z atau apalah yang ditanya nilai maksimum dari gitu. Fungsi x, y, x, y. Setelah itu yang ditanyakan adalah maksimum. Kalau maksimum itu berarti sesuai sama pergeseran ya. Karena dia positif, positif berarti x itu positif semakin ke kanan. Y itu semakin positif semakin ke atas. Berarti maksimum di kanan atas. Begitu ya. Maksimum di kanan atas berarti kita geser. Kanan atas. Ini sudah sampai atas tapi belum paling kanan. Masih ada daerah arsirannya gitu. Pokoknya sampai di atasnya atau di sebelah kanannya tidak ada lagi daerah arsiran. Berarti sampai sini ya. Nah, maksimumnya adalah di C. Kalau yang ditanya minimum gimana? Kalau minimum itu berarti lawan dari kanan sama atas tadi. Paling bawah kiri. Tapi konsepnya sama ya. Sampai daerah penyelesaiannya tidak ada di bawah garis atau di kiri garis. Kalau dilihat dari gambar, paling bawah itu adalah B. Tapi di sebelah kiri masih ada daerah arsir. Maka terus tarik sampai kiri. Sampai di sebelah kirinya sama bawahnya tidak ada daerah arsiran. Berarti ini minimum. Kalau ditanya minimum. Begitu. Jadi sesuai dengan fungsi fx, y-nya begitu ya. Kalau dia ada yang minus ya sesuaikan. Misalnya x-nya yang minus berarti maksimumnya semakin ke kiri gitu. Minimumnya semakin ke kanan. Karena kan semakin besar negatifnya ya semakin besar juga nilainya kan dikali dengan negatif jadi positif. Nah, seperti itu kalau untuk garis selidik, hanya tinggal digeser aja. Kita ke nomor 45, 20 ya. Kita ke nomor 20. Saya ambil dulu soalnya. Nomor 20. Matriks ya. Matriks. Oke. Ya. Nomor 20 ini matriks. Gedein dikit. Ya. A-nya diketahui, B-nya diketahui, C-nya tidak ya. Dia dalam bentuk X sama Y. Memenuhi persamaan berikut. A inverse dikali B transpose sama dengan C. Maka X tambah Y sama dengan apa? Begitu ya. A inverse berarti jangan terbalik sama transpose. Kalau A inverse itu berarti yang satu per determinan. Kalau B transpose berarti baris jadi kolom. Yang tadinya 2 kali 3 jadi 3 kali 2. Begitulah ya. Ini berarti A inverse kita langsung selesaikan di sini. 1 per determinan yaitu 3 kali 2 dikurang 1 kali 7. Kemudian adjoint-nya ditukar 2, 3, terus min 7 sama min 1. Kemudian B transposnya berarti 4, 1 ke bawah. Itu sama dengan X, Y. Gitu ya. Ini min 1. Nah,
selesaikan saja dulu baris dikali kolom. Baris dikali kolom, berarti 2 kali 4 ditambah min 7 kali 1. Nah, ini kan hasil dari perkalian 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Maka hasilnya 2 kali 1. Ada 2 baris, ada 1 kolom. Baris 1, baris 2, ini kolom 1. Begitu ya. Berarti mau cari ini baris 2 dikali kolom 1. Min 1 kali 4 ditambah 3 kali 1. Itu sama dengan X, Y. Gitu ya. Dah, berarti min 1 tadi tetap di sini kita selesaikan 2, 8 dikurang 7, 1. Min 4 ditambah 3 min 1 sama dengan X, Y. Jangan lupa dikalikan min 1-nya ke dalam. Berarti min 1 sama positif 1. X, Y. Sesuai dengan posisinya. Berarti X-nya adalah min 1, Y-nya adalah 1. Yang ditanyakan adalah X tambah Y. Berarti X tambah Y min 1 tambah 1 adalah 0. Begitu ya. Oke, saya ada tambahan lagi nomor 4 ya. Ada nomor 4, 6, 21, 22, 14, 19. Oke. Kita ke nomor 4 dulu. Nomor 4 ini harusnya sih sudah mulai dipelajari waktu kelas 10 ya. Nah, untuk membuat sistem pertidaksamaan dari gambar berikut, kita lihat pasangannya masing-masing pada pada garisnya. Ini 2 kelipatan 2 ya. Berarti ini 2, 4. Ini garis 1 misalnya. Garis 1 sama 2 itu bebas. Pas ketemunya aja gitu tulis 1, 2 gitu ya. Jadi nggak ditetapin yang mana 1, yang mana 2. Seketemunya aja gitu ya. Yang pertama berarti pasangannya adalah 4 sama 2. Kali silang. Ini kan Y, ini kan X. Kalikan 4 ke X, 2 ke Y gitu kan. 4X plus 2Y titik 4 kali 2. Jadi selalu begitu ya. Yang dikalikan ke X, yang di X kalikan ke Y. Ini bisa disederhanakan. Jadi 2X plus Y 4. Kemudian uji titik. Karena yang diarsir ini 0 termasuk diarsir ya. Nih, di sini 0,0. Kita masukin. Uji titik 0,0. Usahakan yang diuji itu adalah titik yang diarsir. Kalau nanti 0,0 nggak diarsir ya jangan diambil. Boleh juga sih diambil, tapi jawabannya jadi berlawanan. Misalnya nanti kurang dari, berarti di sininya jawabannya harusnya lebih dari, karena dia tidak diarsir gitu ya. Ini berarti 2 kali 0 ditambah 2, ditambah 0, titik 4. 0 itu hubungan sama 4 apa? Lebih kecil gitu ya. Jadi ini lebih kecil untuk persamaan pertama. Persamaan kedua
ini ya, yang di bawah berarti min 2x sama 8y. Min 2x tambah 8y titik-titik berapa ini ya? Min 16, ya kan? Disederhanakan dibagi 2 boleh. Min x tambah 4y titik-titik min 8. Nah, sama. Karena dia juga arsirannya sama kan, berarti kita bisa ambil titik ini. Yang penting adalah dia tidak dilewati oleh garis gitu ya. Min 0 ditambah 4 kali 0 hubungannya dengan min 8 apa? 0 sama min 8 itu ternyata 0 lebih besar dari si min 8. Jadi ada dua nih persamaannya. Ya, pertidaksamannya yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 4 dan min x plus 4y lebih dari sama dengan min 8. Karena yang negatif juga diarsir ini, di sebelah kiri 0 dan di bawah 0 juga diarsir, berarti tidak ada tambahan x plus x dan y-nya harus positif. Kecuali yang diarsir cuma di atas ini. Jadi harus ada tambahan keterangan x sama y-nya positif. Begitu ya untuk nomor 4. Kita ke nomor 6. Nomor 6. Ya. Nomor 6 itu pertama kita tentukan dulu daerahnya masing-masing gitu ya. Garisnya masing-masing. Yang pertama itu 2x plus y lebih besar sama dengan 4, berarti kita anggap 2x plus y sama dengan 4. Ketika x-nya 0, x-nya sama dengan 0, y-nya adalah 4. Berarti cari y-nya 4 ketika y-nya yang 0, x-nya 2. Pasangannya ketika x-nya 4, y-nya 4, x-nya 2. Nih ya. Nih sama ini. Ini kan y, ini x. Berarti ini yang pertama. Terus uji titik gitu ya. Kita uji titik. Karena paling enak itu 0,0, ya udahlah 0,0 aja. Begitu. 2 kali 0 plus 0, ini yang kedua tadi, lebih besar sama dengan 4, benar apa tidak gitu kan. Ternyata 0 lebih besar sama 4 adalah salah. 0,0 ada di mana? Arsir arah berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena jawabannya salah. Jadi arsirnya ini kan 0,0 nih. Arsirnya itu melawan arah 0,0. Berarti kalau 0,0 ada di bawah garis 1, arsirannya kita ke atas. Gitu. Gitu ya. Terus yang kedua, misalnya merah ya. Yang kedua di sini. Yang kedua itu x plus y lebih besar sama dengan 3. Berarti sama kayak tadi, kita anggap sama dengan dulu. Terus diambil x sama dengan 0, y-nya 3. Diambil y sama dengan 0, x-nya 3. Berarti ambil x sama y yang 3 dua-duanya ini. Ini 2 ya. Terus uji titik, sama ya. Mau ambil 0,0 juga. 0 tambah 0 lebih besar sama dengan 3, salah. Berarti arahnya sama ya, berlawanan.
Udah kelihatan sih di mana. Terus yang ketiga hijau, ya udah pasti yang ketiga ini 1 sama 4 gitu kan. Udah nggak usah dicari lagi lah. Udah pasti tinggal 1 ini 3. Berarti langsung aja uji titik gitu. Jadi kalau udah tinggal sisa 1 udah langsung ketahuan. Uji titik 0,0. Berarti 0 tambah 4 kali 0 itu lebih besar sama dengan 4. Salah. Sama ya, arahnya juga berlawanan ke atas. Gitu deh. Lihat yang ada tiga-tiganya warnanya kelihatan ya, ada biru, ada merah, ada hijau di 3. Berarti daerahnya adalah 3. Itu untuk nomor 6. Nomor berapa lagi? Kita cek nomor dari kecil dulu lah ya, 14. Nah, 14 ini gampang sekali. Yang penting benar determinannya. 14 berarti kita cari dulu determinan A. Ya. Min 1, 50. Min 2, 105. Berarti determinannya min 1 kali 105 dikurang min 2 kali 50. Min 105 ditambah 100 adalah min 5. Maka determinan A pangkat 3 adalah tinggal min 5 pangkat 3, yaitu min 125 ya. 25 kali 5, iya. Udah, ini jawabannya. Lagi 19 itu inverse ya. Apa saya belum jelasin kah inverse ini? 19. Kita cari dulu C-nya. C itu adalah 3221 ditambah 2 min 1, 15. Berarti C-nya itu adalah 5 min 1, 1, 3, dan 6. Gitu ya, sama-sama sesuai tempatnya. 3 sama 2, 2 tambah min 1, 2 tambah 1, 1 tambah 5. Begitu. Karena yang ditanya inverse, rumus inverse itu adalah 1 per determinan. Determinan C, kemudian dikali adjoint-nya, yaitu A sama C ditukar, jadi A sama D, jadi 6 sama 5, yang tidak ditukar dikali minus. 1 per determinannya itu berarti 5 kali 6 dikurang 1 kali 3. Determinan yang ini ya, bukan yang sini. Tapi sama aja sih sebenarnya. Terus di sini 6 min 1 min 3, 5. Ini hasilnya adalah berapa ini? 30 dikurang 3 yaitu min 27. Udah begini. Kalau nggak bisa disederhanain, yang sudah pasti jawabannya sepertinya di luar gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja pilihannya bagaimana. Kalau dikali ke dalam ya udah kaliin satu-satu. Toh nggak bisa juga gitu karena nggak habis. Jadi biasanya sih kalau nggak habis dibiarkan seperti ini pilihannya. Terus apa ya tadi? 20 sama 21. 20 sama 21 sama 22. 21, 22.
21 A dengan A inverse gitu ya. Berarti kita bisa buat A inverse gitu, atau A itu kan sama dengan A inverse di inverse lagi. A-nya adalah si A1 min A0 sama 1, kemudian A inverse-nya berarti 1/2 dikurang 0 dikali 1 sama 2 ditukar, min B sama 0. Gitu. Sama ya. 2 kali 1 dikurang B kali 0. Ini tetap tetap begini ya. A1 min A0 sama 1. Ini kan jadi setengah. Setengah dikali 1 min B 02. Gitu. Udah pasang-pasangin. A itu sama setengah. Ingat ini dikali ke dalam ya. Semua. Berarti A sama dengan setengah langsung. Setengah dari mana? Setengah dikali 1. Dikali ke dalam. Terus B. B-nya K. Tapi jangan lupa setengah juga dikali ke sini. Jadi 1 min A sama dengan min setengah B. Setengah kali min B. Berarti kali silang aja 2-nya ke sini, 2 dikurang 2A sama dengan min B. A-nya ini ya. A-nya A-nya setengah. Berarti 2 dikurang 1 adalah min B. 1 adalah min B. B-nya adalah min 1. Yang ditanyakan dari soalnya adalah B ya. B-nya adalah min 1. Terus nomor 22. Ini pakai inverse ya. 22. X itu matriks dikali 3 min 4, 7 sama min 9. Sama dengan 1, 2, 1, 0. Nah, nanti saya buatkan video khusus matriks deh ya. Untuk yang belum pernah dapat. Yang dipindah kalau mau cari X kan berarti yang dipindah ini. Sama seperti begini. X kali A, sama dengan B. X sama dengan B kali A inverse. Gitu ya. Berarti X sama dengan 1, 2, 1, 0 dikali inverse dari 3 min 4, 7 sama min 9. Ini di inverse ya. X sama dengan 1, 2, 1, 0 1/3 kali min 9 yaitu min 27 ditambah 28 dikali min 9 sama 3, ini 4 sama min 7 jadinya ya. Terus ini kebetulan 1 jadi nggak ngaruh ya, karena 1 X nya itu berarti kalikan 1, 2, 1, 0 dengan min 9, 4, min 7, 3. Baris kali kolom. Baris kali kolom. 1 kali min 9 ditambah 2 kali min 7. Jadi ini yang diambil baris, ini yang diambil kolom. Kemudian 1 kali min 9 ditambah 0 kali min 7. 1 kali 4 tambah 2 kali 3. 1 kali 4 tambah 0 kali 3. Itu. Maka X-nya adalah min 9 ditambah min 14. Jadi min 23. Terus 4 tambah 6 jadi 10.
min 9 tambah min 7 itu min 16, 4. Salah. Ini 0 ya, berarti hanya min 9. Kita min 9 sama 0. Udah, ini jawabannya. Sudah selesai requestannya. Semangat menghadapi PAS. Sekian penjelasan kali ini. Semoga membantu kalian untuk siap dalam menghadapi PAS. Terima kasih.